Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pripun kabare? Alhamdulillah. Radi seger-seger saya nih kayaknya. Alhamdulillah. Oh, Farudan. Hadirin sekalian, ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab beliau. Pesan yang bisa kita ambil pelajaran sebelum memulai majelis ini. Beliau mengatakan, al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Sungguh benar-benar aneh orang yang dia lari dari perkara yang dia tidak bisa terlepas dari perkara tersebut, dan justru mencari perkara yang dia akan tinggalkan. Ini pesannya. Betul-betul aneh kok ada seseorang yang dia meninggalkan atau bahkan lari dari perkara yang tidak bisa dia pisahkan dari kehidupannya, dan justru mencari mati-matian perkara yang akan dia tinggalkan. Itu pesan beliau. Maka para ulama memaknai kalam beliau ini. Apa kata para ulama? Maksud perkara yang tidak mungkin kita bisa pisahkan dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 24 jam kita ini selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka tidak mungkin ada satu waktu kita terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin satu waktu kita terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kita suatu waktu bisa tidak butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya orang malah lari menghindar dari Allah? Tapi perkara yang justru bahkan akan ia tinggalkan malah dia cari mati-matian. Itulah dunia. Allah yang selalu mengawasi kita, kita yang selalu berhajat kepada Allah. Hidup kita hanya antara takdir menuju takdir ya Allah. Justru kita malah lari menghindar, bahkan mencari alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah. Bahkan perkara yang suatu saat tidak lama, sebentar lagi akan kita tinggalkan, malah kita cari mati-matian. Maka beliau mengatakan, menukil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya. Bisa melihat orang-orang seperti itu, tapi yang buta adalah hati mereka. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang harusnya dikejar dan mana yang harusnya tidak dikejar. Maka itu tidak lain dan tidak bukan karena seringnya kita mengulang-ulang kebesaran dunia. Setiap hari yang kita bicarakan dalam handphone kita dunia, di grup-grup keluarga, di grup teman dunia, di tongkrongan dunia, di majelis dunia, di kantor dunia. Kapan kita membicarakan tentang Allah? Padahal kita mengatakan setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidup saya, mati saya, ibadah saya untuk Engkau.
Lah kita sudah deklarasi, Pak, sampun janji seperti itu. Apakah kita menepati janji kita sendiri? Kita selalu bilang laki-laki menepati janji. Tapi apakah kita pernah menepati janji kita kepada Allah? Maka itu perlu kita pikirkan. Kita ulang-ulang kebesaran Allah. Kita kembali muraqabah, muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita serahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu kita pikirkan setiap hari. Lah, terus apakah kemudian tidak boleh terus kita bekerja, mencari rezeki yang halal? Tetap boleh. Bahkan Allah perintahkan. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita supaya kita nyaman hidup di dunia. Tapi kita Allah ciptakan untuk bisa menghamba dengan benar. Maka menghamba dengan benar sambil menikmati dunia, itulah yang Allah kehendaki. Bukan hal yang inti malah kita abaikan, kita cari perkara yang malah menjadi wasilah. Itulah dunia. Wah, dunia itu Allah ciptakan untuk menjadi wasilah perantara kita mendekatkan diri pada Allah. Maka jangan sampai dunia itu kita jadikan maksud sampai bukan tujuan kita awal diciptakan. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah saya ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghamba kepadaku. Maka supaya menghamba ini manusia mudah, nyaman, bisa tanek, saya ciptakan dunia ini untuk mereka. Sholat enak, kenapa? Karena saya ciptakan makanan untuk mereka. Haji enak, kenapa? Karena saya cukupi mereka. Puasa enak, kenapa? Karena saya ciptakan makanan-makanan bisa untuk takjil. Kehidupan di dunia enak, kenapa? Karena saya ciptakan keluarga-keluarga. Maka jangan sampai perkara yang Allah sudah serahkan kepada kita untuk supaya kita bisa nyaman beribadah, malah kita lupakan tujuan awal kita diciptakan, yaitu menghamba kepada Allah. Makanya wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah. Dunia itu hanya Allah ciptakan untuk mata'ul gurur. Apa mata'ul gurur itu? Perhiasan yang menipu. Yang awalnya kita digunakan untuk perantara mendekatkan diri pada Allah, kita tertipu, malah menjadi tujuan utama. Yang awalnya hanya perantara malah menjadi tujuan utama. Itu Pak yang salah. Makanya dalam Al-Quran jelaskan, ahasiban nasa ayyakulu ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, apakah manusia akan saya biarkan dia beriman kepada saya tanpa saya berikan ujian kepada mereka? Gak mungkin saya biarkan orang itu iman terus tanpa saya uji mereka dengan fitnah-fitnah dunia ini. Saya tidak mungkin melepaskan mereka hamba-hambaku ini hanya mengucapkan iman tanpa saya menguji keimanan mereka. Itu kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Makanya di sekitar kita ini semua adalah ujian dan fitnah yang Allah ingin supaya kita melewatinya dengan baik. Kita tidak diminta untuk meninggalkan dunia semuanya. Terus gak gelem kerja, bukan seperti itu, Pak. Tapi kita diminta untuk memposisikan sesuatu sesuai porsinya. Makanya Islam ini, ilmu ini ada dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari ada seorang musyrikin bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, diceritakan dalam Sahih Muslim. Orang musyrik tadi mengatakan, "Hei Salman, kok agama kamu nih aneh bener ya?
Mosok KPKP diatur, sampai urusan neng WC pun diatur sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Sayyidina Salman apa? Memang seperti itu. Bahkan sampai urusan terkecil pun, urusan kamar mandi sudah diatur dalam Islam. Makanya kita perlu mengetahui hukum-hukum tersebut. Bagaimana Rasulullah di kamar mandi, bagaimana Rasulullah bekerja, bagaimana Rasulullah di sawah, bagaimana Rasulullah bermuasyarah dengan keluarganya. Supaya apa? Supaya kita memposisikan dunia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Hanya untuk wasilah, bukan untuk maksud terbesar. Nah, di antaranya seperti itu, Pak. Kita mengetahui apa sih yang Allah kehendaki di dunia yang kita titipkan ini. Bahkan dalam urusan terkecil pun urusan kamar mandi. Itu sudah Allah atur. Makanya hari ini kita akan membahas fikih yang berhubungan dengan kamar mandi. Yang terpenting justru apa? Istinja. Dibahas di fikih. Bahkan urusan istinja perkara yang secara akal manusia terlalu menjijikkan. Tapi bahkan di Islam pun dibahas secara detail. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Makanya kata para ulama, tidak ada satupun kejadian di dunia ini kecuali ada hukum Islamnya. Ada hukumnya. Nah, sekarang kita bahas perkara terinti, termasuk terinti dalam sholat dan ibadah kita apa? Istinja. Bahkan ceritakan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melewati di kuburan, yang mana ahli kubur diazab di dalamnya. Maka ditanya, kenapa kok orang ini diazab? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena dia istinjaknya atau ketika buang hajat tidak benar, Allah azab dia. Karena dengan tidak benarnya istinja kita, maka sholat kita tidak sah. Karena itulah di antara orang yang diazab saat itu diceritakan dalam hadis, orang yang istinjaknya tidak benar. Oleh karena itu beliau menyebutkan di awal pembahasan fikih di antara apa? Bab istinja. Nah, supaya kita lebih menjaga diri dalam hal tersebut. Jadi sekarang kita mulai majelis fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taslun fi suruhi izahil hajari. Suruh izahil hajari samanya juz. Syarat istinja dengan batu ada 8. Ayyakuna bisalah sati ahjari, dengan menggunakan 3 batu. Wa yungkil mahala, dan batu tersebut membersihkan tempatnya istinja. Wala yajifan najisu, najisnya harus kering. Wala yang nagila, najis tersebut tidak pindah. Wala yatro'a alai ahor, najisnya tidak tercampur dengan perkara yang lain. Wala yujawiza safatahu wa safatahu, tidak melewati tempat keluarnya istinja. Wala yusibahul ma, najisnya tidak tercampur dengan air. Wa annahuna ahjaru tahiratun, batunya harus suci. Tahiratan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah istinja. Tapi beliau di sini hanya membahas mengenai istinja dengan menggunakan batu. Karena istinja dengan air, rata-rata kita sampun ngertos Pak hukumnya. Caranya bagaimana supaya disiram sampai resik. Tapi ketika istinja dengan batu, itu perlu ada syarat lebih. Makanya di sini dibahas. Tapi perlu diketahui Pak, istinja dengan batu itu bukan berarti harus dengan batu yang kayak batu-batu itu ya, bukan. Di sini batu itu nanti akan dijelaskan termasuk tisu. Karena kita akan sampai mungkin antara menemui suatu kejadian di mana tidak memungkinkan istinja menggunakan air, seperti di bandara itu. Teng bandara niku terutama teng Turki, niku nggak ditemukan ada air, Pak. Kita menemukan banyak air di kamar mandi itu hanya di Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara. Kalau teng pundi-pundi niku sering di kamar mandi nggak ada air. Satu-satunya cara apa ya? Memang mereka siapkan hanya tisu, karena toilet mereka toilet kering. Nah, terus bagaimana itu caranya istinja? Nah, di sini dijelaskan cara-cara atau syarat-syarat istinja menggunakan batu.
Tapi perlu diingat, batu di sini bukan cuma batu yang itu, sing tinggal ngaten kucing ini, Pak. Bukan. Tapi batu ini akan jelaskan semua perkara yang memenuhi 4 syarat ini. Syarat-syarat istinja atau bersuci setelah buang air dengan batu atau benda sejenisnya. Sebelumnya perlu difahami dulu bahwasanya paling afdolnya istinja itu dengan air, dengan batu plus air. Jadi pertama dibersihkan dulu kotorannya menggunakan batu atau sesuatu yang dihukumi hukumnya batu seperti tisu. Setelah itu baru disiram menggunakan air. Itu yang paling afdol. Jadi mengumpulkan antara dua hal, antara batu dan air. Itu yang paling afdol. Setelahnya, kalau mau milih salah satunya doang, salah satunya saja, salah satunya mawon, maka milih air. Nah, itu urutan yang kedua afdolnya, hanya air kayak terus kita biasanya itu. Kemudian yang terakhir menggunakan batu saja. Nah, itu urutannya. Sekarang ketika istinja dengan batu, bersuci dengan batu, apa saja syaratnya? Ini yang A, syarat dari alatnya, dari segi batu atau sejenisnya, ada 4. Syarat yang pertama, harus berupa benda padat. Ada kurang lagi dulu. Padat termasuk sebentar. Termasuk dengan tambahin sendiri, ya. Benda padat tidak cair maksudnya termasuk tidak basah. Kurang kula niku tulisnya. Padat dan tidak basah. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama, sesuatu yang boleh digunakan istinja itu adalah sesuatu yang padat dan tidak basah. Nah, gini, itu syarat pertama. Yang kedua, nah makanya Pak, hukum istinja menggunakan tisu basah, pripun? Cukup mboten? Tidak cukup. Kenapa? Karena basah. Nah, hati-hati niku, Pak. Mentang-mentang lebih resik ngoten. Nah, niku malah mboten angsal. Mboten angsal salat niku malah, nggih. Hati-hati. Harus menggunakan perkara kering. Tisu niki angsal. Nah, tisu niki angsal. Ya, tapi kalau tisu basah tidak boleh. Oke. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus suci. Alatnya ini harus suci. Makanya misalnya ketika ada kotoran, misalnya ada tisu terbuat dari kotoran hewan. Ada teknologi tertentu membuat pupuk apa namanya kompos nih atau tai-tai hewan nih, kotoran hewan dibuat menjadi kertas misalnya. Terus dipakai istinja. Gimana hukumnya, Pak? Cukup betul? Tidak cukup. Kenapa? Karena dia najis. Jadi syarat keduanya apa? Harus suci. Syarat ketiga, bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Jadi sesuatu yang kita gunakan itu bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Sekarang misalnya, ketika kulo istinja, terus enter gelas kocok nih, kulo pakai untuk istinja. Kira-kira tambah bersih atau meletrek-meletrek niku? Hah? Meletrek-meletrek atau akik niku, batu akik niku. Nah, jenengan gunakan untuk ngelap kotoran niku. Untuk ngelap BAB niku. Tambah bersih atau tambah meletrek? Nah, meletrek, berarti boten asal. Nggih. Pokoknya kuncinya niku sing syarat ketiga niki. Lek dilap kotorannya terangkat, bukan malah meletrek. Nah, tisu ini kan terangkat nih kotoran, seret, angkat. Tapi lek akik atau kaca, seret, roto malah. Oke, nah ini syarat ketiga. Syarat keempat, bukan benda yang mulia atau terhormat, seperti makanan, kertas bertulis ilmu dan lain-lain. Nah, itu. Jadi ketika kita istinja, terus nyuwek kertas nih, Pak. Nah, saya ngaji nih, suwek, seret, dan saya udah cebok. Nah, cukup badan? Tidak cukup, walaupun bersih. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat keempat, yaitu sesuatunya tidak terhormat. Tapi kalau tisu, nah, ini kan tidak terhormat ini, memang digunakan untuk ngelap. Oke, nah ini 4 syarat alat yang boleh digunakan istinja. Maka semua perkara yang memenuhi 4 syarat ini dikatakan batu dalam bab istinja. Oke, makanya hukum istinja menggunakan batu, berarti harus batu, bukan? Semua perkara yang memenuhi 4 syarat ini dihukumi hukumnya batu. Sekarang mau tanya, contoh, Saleh. Istinja, misalnya kita buang air kecil. Kemudian istinja menggunakan kardus nih, kardus aqua coklat nih.
Cukup betul. Ayo. Cukup betul. Cukup. Nggih. Karena murni apa? Padat, kering, cuci, membersihkan, angkat nih. Terus apa? Tidak terhormat. Nah, niki istinja mantun napa? Buang air, mantun buang air, mendet tangan koncone. Set dinggo cebok, nu sewu. Set, cukup mboten? Mboten cukup. Kenapa? Bukan, seandainya tangannya kering. Karena terhormat. Nah, nggih. Paham niki nggih? Cok terus juga koncone iki nyilih tanganmu sik. Oke, set. Niku ya. 4 syarat. Paham niki? Lanjut. Sekarang syarat sesuatu yang keluar. Ada 7 syarat. Kotoran kita harus bagaimana supaya boleh istinja dengan menggunakan batu. Tuh, Pak. Dan saya masalah tai mau diatur nih Islam. Nah, ada 7 syarat. Najis yang keluar itu supaya diperbolehkan kita untuk istinja menggunakan batu. Yang pertama, najis keluar dari kemaluan depan atau belakang. Itu syarat pertama. Pertanyaannya sekarang, ketika jenengan luka tangan, berdarah, kemudian darahnya jenengan ambil tisu, jenengan lap, saya boleh sholat bukan? Tanpa dibasuh air. Boleh sholat bukan? Boleh sholat bukan? Ayo pahami syarat pertama, najis keluar harus dari kemaluan depan belakang. Sekarang tangannya berdarah, kemudian dilap pakai tisu, tanpa disiram air, langsung sholat. Sah untuk sholatnya? Boten sah. Kenapa? Karena najis yang keluar tidak dari kemaluan depan dan belakang, maka cara mencucikannya hanya boleh dengan dilap-lap tok mawon niku hanya najis kemaluan depan dan belakang. Oke. Jadi ada jerawat, ngeten misalnya oleh jerawat di mahu. Anu lah, terus jenengan laptop niku salat mboten sah kawate. Kenapa? Karena kalau najis niku harus disiram pakai air, dibersihkan pakai air, oke? Paham niki? Nah, makanya syarat pertama apa? Najis keluar harus dari kemaluan depan atau belakang. Kalau selain itu keluar najis harus disiram air. Nah, sekarang contoh pertanyaan lagi. Ada seseorang kencing BAK, buang air kecil, keluar darah. Cukup boten dilap pakai tisu. Cukup boten? Cukup. Kenapa? Karena walaupun darah tapi keluarnya dari kemaluan depan. Paham? Pinter ya, insyaallah. Syarat kedua, najisnya belum kering. Syarat kedua, najisnya belum kering. Maka ketika seseorang dia buang hajat, nggak langsung dilap nih Pak, sampai najisnya kering. Baik, nawa, saya kencing ataupun air besar, nggak sampai ditinggal langsung, buat langsung dilap sampai kering. Maka tidak cukup dilap, harus disiram pakai air. Kenapa? Karena kalau udah kering, lengket di badan nggak bisa diangkat dengan batu atau hukum-hukumnya itu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, najis tidak berpindah dari tempat ke tempat lain. Nah, ini perlu dipahami ini. Jadi Pak, kita boleh istinja menggunakan batu, itu syaratnya najisnya harus tetap berada di tempat. Misalnya, ini kalau contohkan dengan kemaluan laki-laki Pak ini. Misalnya ketika najis, niki misalnya kemaluan laki-laki, nah saya niki. Terus niki hasyafah, apa helmnya nih? Nah, najis ketika keluar kencing misalnya, maka dia harus berada nggak boleh lebih daripada ini helm nih Pak. Nggak boleh lebih daripada helm. Kok najis niki lebih daripada helm? Maka sekarang nggak cukup pakai air, nggak cukup pakai lap, harus disiram pakai air. Oke. Nah sekarang ketika najis keluar, terus diam di sini. Namun mengalir ke samping helm sedikit.
Cukup buat tadi. Cukup kan? Karena masih di helm kan? Nah, tapi setelah dia tetap di sini, nggak langsung disiram, nggak langsung dilap, sampai enten angin. Misalnya, buang air kecil teng rorong nih pak, teng lapangan, angin buanter. Nah, setelah keluar berhenti, angin, wuff, akhirnya geser seketik, set. Sekarang boleh nggak pakai air? Pakai batu? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah pindah dari tempat terakhir dia tetap. Paham nih? Jadi ketika dia sudah selesai buang hajat, tetap regeser, enten angin, wus, geser ketik mau, pun betul asal pakai batu. Paham nih? Syarat ke berapa tadi? Ketiga, ya, paham nih? Oke. Sekarang yang keempat, syaratnya tidak terkena najis lain tambahan. Maka misalnya orang buang air kecil, kemudian buang air besar. Nah, biasanya buang air kecil kan meletrek ke bawah nih Pak, sampai terkena tempat kita keluar air besar. Maka sekarang nggak boleh pakai batu yang tempat keluar air besar itu. Kenapa? Karena sekarang tercampur dua najis. Najis BAB air besar itu plus najis air kecil yang dari meletrek ke bawah itu. Paham nih? Jadi tidak boleh tercampur dengan najis yang lain. Atau contoh misalnya ada orang buang air kecil di lapangan. Nah, tengah-tengah buang air kecil, enten manuk lewat. Nelek, Pak. Pas nih ujung saluran pembuangan nih. Boleh nggak sekarang pakai batu? Nggak boleh. Paham? Pikir nih ngoten Pak, apa yang dibahas sakit. Bahkan ket zaman Imam Syafi'i niku sampun dibahas hukum carane sholat ketika Dajjal turun mripun wis dibahas. Piye Dajjal turun cara sholatnya? Kan hari pertama seperti berapa? Hari pertama seperti 40 tahun, hari kedua 1 tahun, hari ketiga 40 hari. Ketika hari kedua bisa 1 tahun, piye cara sholatnya? Masuk setahun nggak sholat. Nah, tapi kan sehari toh, bingung ulama akhirnya dibahas di cara sholat berikut. Mumpun dibahas, perkara seaneh-aneh mungkin dipikir bahas. Itu fikih Pak, asik dia. Yang kelima, najisnya tidak melewati batas area asalnya ini. Kalau dalam kemaluan laki-laki, maka najisnya nggak boleh keluar daripada helm. Kalau untuk perempuan, najisnya nggak boleh keluar daripada gambar none. Daripada tempat keluarnya napa jenenge? Non sewu niki. Enggak boleh sampai tempat masuknya kemaluan laki-laki. Kan perempuan non sewu niki ada 3 lubang perempuan niki. Ada lubang untuk digunakan untuk berjima, ada lubang digunakan untuk kencing, ada lubang untuk dibuang untuk digunakan untuk air besar. Lah, selagi kencing itu berada di lubang air kecil itu, atau geser dikit ke lubang vagina itu, tapi nggak sampai lebih dalam, itu nggak apa-apa masih. Tapi kok sampai lebih dalam, sampai madkhulul dzakar istilah fikihnya, sampai kepada ukuran sing masuknya kelamin laki-laki itu, maka sekarang nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Paham Ibu? Oke. Nah, kalau kemaluan belakang sekarang, ribut. Nggak boleh lebih dari niku. Jenengan lek dodok jongkok kita buka tuh niku. Untuk bunder mengkrut-mengkrut niku lho. Niku. Lek sik tak lho niki serius iki Pak niki fikih niki. Lah lek tasik teng mriku niku mboten napa. Lek doprok ketok niku. Nah, niku mboten napa. Tapi ketika sudah sampai lebih, misalnya di bagian yang sudah tidak terlihat, sudah tetap terlihat walaupun kita berdiri atau duduk, ini sekarang harus pakai air. Nah makanya kalau misalnya apa namanya, anu sewu mencret nih, nah misalnya sampai dindi tuh Pak, nanti aku buatan asal nih pakai apa, pakai tisu nih. Yang keenam, najisnya tidak terputus-putus yang menyebar. Nah ini produk mirip kali syarat ke-3. Najis tidak terputus-putus. Makna najis tidak terputus-putus, ya Pak.
Jadi pas keluar harus tetap nyambung. Jadi ketika najis keluar, tetap nyambung itu nggak apa-apa. Tapi lek keluar terus nyiprat. Nah, nyiprat-nyiprat nih maksudnya ini. Walaupun cipratannya itu masih di hasyafah, walaupun cipratan itu masih di helm, atau kalau perempuan walaupun cipratannya masih di anggota yang tadi, maka tidak boleh pakai tisu. Jadi oleh Pak sampai sekitar helm itu tetap boleh, tapi nggak boleh dengan cara nyiprat, dengan cara mili oleh. Paham nih? Tapi dengan cara nyiprat, terus buang terus seras sampai nggak tahu. Nah, ini gue asal, ya. Niku syarat semangat tuh otak itu balapan cah cilik ini berani. Syarat ketujuh, najisnya tidak boleh terkena air. Nah, sekali pun kena air, bukan asal pakai hati. Ya. Kemudian syarat cara memakainya ada 3. Tadi ada syarat dari segi batunya. Sekarang syarat dari segi yang kedua tadi syarat dari segi najis yang keluarnya. Yang ketiga syarat dari segi pemakaiannya. Ada 3. Yang pertama menggunakan minimal 3 batu. Tapi 3 batu di sini bukan berarti harus 3 tisu atau 3 batu nih kebetulan. Yang penting apa? Yang penting 1 batu yang punya 3 sisi atau 3 batu sekaligus. Yang penting 3 kali usapan. Oke. Yang penting 3 kali usapan walaupun dari 1 batu. Ini maknanya syarat pertama menggunakan minimal 3 batu, makanya atau 3 usapan dari 1 batu. Sekarang ketika misalnya walaupun Pak ketika ngusap dengan usapan pertama niku sampun bersih, tetap harus nambah sampai 3. Paham? Jadi misalnya ada orang kecil terus diusap sekali sampun resik ini wajib nambah boten? Wajib nambah sampai pinten? 3 kali. Nah sekarang ketika 1 usapan dari yang bersih, 2 usapan dari yang bersih, 3 usapan baru bersih, wajib nambah boten? Boten, cukup. Paham ya? Jadi ketika 3 pas sampun bersih cukup. Ketika kurang dari 3 sudah bersih wajib ditambah. Sekarang pertanyaannya, 1 dari yang bersih, 2 dari yang bersih, 3 dari yang bersih, 4 baru bersih, wajib nambah boten? Ketika usapan keempat baru bersih, wajib nambah boten? Boten wajib lagi. Boten wajib. Kenapa? Karena yang wajib 3 dan ini sudah melewati. Jadi ketika sudah melewati 3 saya penting resik. Tapi ketika kurang dari 3 saya penting telu. Paham nih? Tapi walaupun dia tidak wajib nambah 3, dia disunahkan nambah 1. Supaya apa? Ben ganjil. Ya, kemudian syarat ketiga sampai najisnya bersih. Makanya ini syarat yang ketiga nih sing mau bilang. Jadi ketika sampai 4 kali belum bersih, tetap wajib. Sampai 5 kali belum bersih, terus tambah. Sampai 6 kali baru bersih, baru boleh berhenti. Paham nih ya? Jadi harus sampai bersih walaupun lebih dari 3 kali. Paham? Minimalnya 3. Tapi 3 belum bersih, wajib nambah. Tapi pun 4, 5, 6 bersih cukup. Paham nih masalah istinja? Sekarang masalah fardu wudu. Nah, ini penting. Walau istinja kadang di Indonesia kurang berlaku mungkin, jarang ya. Malah yang Indonesia rada jijik. Iya caranya gak penak kok rada teles-teles. Nah, ini Pak, ini perlu saya jelaskan sedikit. Tambahan gak ada di materi cuma penting. Ketika orang itu istinja menggunakan batu, maka sekarang sebenarnya Pak, najis itu masih ada di kemaluan dia. Tapi sekarang najis diringankan. Ketika dilap itu diringankan, akhirnya dia boleh sholat. Berarti termasuk jenis najis-najis yang dimakfu. Itu najis yang berada di 2 jalan, 2 kemaluan, ketika sudah dilap pakai tisu atau semacamnya. Karena najis itu hanya bisa terangkat ketika disiram pakai air. Kalau nggak disiram pakai air nggak bisa hilang. Makanya dilap itu sebenarnya nggak hilang, cuma boleh sholat karena najisnya diringankan. Karena itu, ketika misalnya kulo sholat
Dan keadaan saya istinja pakai tisu. Pak Yanto istinja pakai air. Terus kita sholat sampingan. Kulo kali Pak Yanto sampingan. Tengah-tengah sholat, kulo megang Pak Yanto. Sholatnya Pak Yanto sah kan? Ayo. Sholatnya Pak Yanto tidak sah. Kenapa? Karena berhubungan dengan sesuatu dengan kulo, yang kulo ada najis di kemaluan ini. Kan dimakfu hanya untuk saya, tidak untuk orang lain. Paham? Jadi ketika kulo megang Pak Yanto di tengah-tengah sholat, maka sholatnya Pak Yanto sah. Sholatnya Pak Yanto batal. Dan ketika sholat Pak Yanto nggak batal, otomatis sholat kulo batal. Kenapa? Karena saya sekarang berhubungan dengan Pak Yanto, yang Pak Yanto berhubungan dengan sesuatu yang najis. Paham nih? Dari sini kita pahami, Pak. Ketika ada anak kecil, ndamel pampers. Anak kecil pakai pampers. Pampers niku kan anak kecil buang air kecil, bisa pampers niku kan? Suci mboten pampers niku hukumnya? Najis kan? Kok naik gendong jenengan, sholat jenengan mboten sah. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat itu kita tidak boleh berhubungan atau mengangkat atau megang sesuatu yang ada najisnya atau sesuatu lain itu berhubungan dengan najis. Paham nih? Penting nih Pak. Nah, makanya anak kecil moro-moro meluk jenengan, lek mboten jenengan langsung lepaskan, batal sholat jenengan. Kenapa? Karena ada pampers yang najis. Bukan cuma pampers, bahkan anak kecil laki-laki bayi, anak kecil laki-laki balita yang belum sunat. Kemarin kan kalau jelaskan, sunat itu diwajibkan kenapa? Karena alasannya yang wajib diistinja, disiram, dibersihkan istinja itu apa? Helm. Nah kalau nggak istinja, kalau nggak sunat, belum bisa dibersihkan. Tertutup. Nah ketika seperti itu, kok anak kecil tersebut naik ke kita, pas sholat kita batal. Kenapa? Karena berhubungan, karena kita mengangkat sesuatu yang najis. Paham? Termasuk juga apa Pak? Kucing. Kucing niku cebok mboten Pak? Mboten. Nah, kucing niku mboten cebok. Pas sholat nyakar sarungnya dewi. Set zakar. Batal sholat kita Pak. Kenapa? Karena sarungnya kita sekarang berhubungan dengan sesuatu yang najis. Itu apa? Kemaluan kucing. Kucingnya mboten najis Pak, cuma kan mboten cebok masalahnya. Apa yang gelem ben kucing napa buang air cuepoke sedikit ya ngene ya. Paham nih ya? Nah, perlu diperhatikan nih, lebih hati-hati, oke. Seperti itu. Terus masalah wudu tadi saya kata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Awalu niyatu. Yang pertama adalah niat. Asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. As-salisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi'u maskur roksi. Yang keempat adalah mengusap kepala. Al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki beserta mata kaki. As-sadisu at-tartibu. Yang keenam adalah tartib. Sekarang fardu itu penting nih Pak, penting banget karena kita satu hari wudu minimal mungkin nenek sing satu hari cuma 2 kali. Satu wudu subuh sampai maghrib mboten tahu batal, sholat terus misalnya ngoten. Sing maghrib sampai isya terus mboten nanti turun mungkin. Tapi ya umumnya orang 5 kali minimal. Itu penting sekali. Karena ketika sholat kita nggak wudu nggak sah sholat kita. Fardunya wudu itu ada 6. Nggak pemawon?
Pertama, niat. Nah, yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki. Keenam, tartib. Basuh telinga, ngusap telinga wajib betul, Pak? Nah, kumur-kumur. Anu hidung. Betul. Yes, anak 6 mau nih. Wajah, niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tartib pun. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, tadi ada 6, kita bahas satu-satu. Fardu wudu. Nah, bab ini menjelaskan kewajiban wudu. Dalam bersuci ada 4 hal. Jadi bersuci atau toharoh itu ada 4 hal. Ada wudu, akan kita bahas. Ada mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis. Nah, kita akan bahas masing-masing. Sekarang kita akan bahas mengenai wudu. Wudu kenapa didahulukan? Karena paling sering dilakukan. Minimal 1 hari, setidaknya orang normal itu 5 kali. Sekarang apa itu wudu? Wudu secara istilah adalah membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu, dengan cara yang tertentu. Apa? Membasuh anggota tertentu. Kan anggota yang buatan semua dibasuh. Tapi apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Makanya tertentu. Dengan niat tertentu. Niatnya guys, kudu niat wudu. Buatan mek niat apa? Siram-siram apa ngoten, harus dengan niat wudu. Dengan cara tertentu. Caranya nanti akan jelaskan. Yang dimaksud dengan cara tertentu termasuk urutan dalam membasuh anggota wudu. Makanya wajib berurutan nanti. Sekarang fardu pertama adalah niat. Fardu wudu pertama adalah niat. Niat adalah kewajiban pertama dalam wudu dan memiliki beberapa pembahasan penting. Nah, ini wajib nih Pak, sebelum wudu kita niat. Nah, sekarang pengertian niat apa? Secara bahasa, niat berarti keinginan atau qasd. Secara syariat, niat adalah keinginan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan. Nah, ini penting nih. Niat itu keinginan mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan, perbuatan. Maka lek jenengan misalnya sebelum wudu, niat, aku arep wudu. Bilangnya sekarang, mantu niku nembe melaku teng jeding wudu. Niku dinamakan niat boten? Boten. Kenapa? Karena keinginan terjadi sebelum berbuat. Jadi niat itu harus bareng, Pak. Makanya niat wudu itu wajib ketika kapan? Ketika basuh wajah. Paham nih? Ya? Nah, okay. Ini berbeda dengan tekad atau azam. Karena tekad atau azam adalah keinginan tanpa melakukan. Aku pengen sholat. Oh, berarti namanya keinginan, namanya azam. Bukan niat, okay? Itu namanya azam dalam bahasa Arab. Hukumnya sekarang masalah seputar niat. Ada beberapa pembahasan seputar niat. Yang tadi definisinya. Definisinya itu tadi, definisi adalah apa? Ingin atau keinginan mengerjakan sesuatu berbarengan dengan awal perbuatan. Itu definisi niat. Sekarang hukumnya niat. Apa hukumnya niat, Pak? Hukumnya niat wajib. Niat itu hukumnya wajib. Maka ibadah-ibadah yang tidak disertai niat, maka ibadahnya tidak sah. Makanya tapi sebagian ibadah tidak butuh niat. Makanya dibilang ini hukum niat pada umumnya wajib. Maknanya sebagian tidak butuh niat. Apa Pak diantaranya? Memandikan jenazah. Butuh niat boten? Mandikan jenazah butuh niat boten? Boten nggih. Tapi disunahkan untuk niat. Mandikan jenazah hukumnya apa Pak? Hukumnya fardu kifayah, wajib nggih, wajib kifayah. Tapi niat untuk mandi jenazah hukumnya sunnah. Nah, mandi jenazah hukumnya wajib, niat memandikan jenazah hukumnya sunnah, gak wajib. Saat ini mewudukan jenazah hukumnya apa? Kan saat dirinya mandi atau setelah mandi itu disunahkan mewudukan jenazah. Nah, berarti mewudukan jenazah hukumnya sunnah. Memandikan jenazah hukumnya sunnah. Niat untuk mewudukan jenazah hukumnya wajib. Perlu diingat Pak. Ini kira rada aneh Pak Fikih. Memandikan jenazah sing wajib, niatnya sunnah.
Mewudukan jenazah sing sunnah niate wajib. Nah niku perlu dieling, Pak. Ben mboten lek jenengan mungkin ditakdirkan mandikan jenazah nopo seperti itu mau menemani proses jenazah, untuk memandikannya nggak perlu niat kita. Sunnah aja tapi. Tapi untuk mewudukannya, yang bahkan mewudukan hukumnya sunnah, awak dhewe wajib niat. Lek gak niat nggak sah tuh. Nggak dapat kesunahan. Paham nih? Ya, hukumnya niat adalah umumnya wajib, tapi terkadang tidak butuh niat. Makanya, namun dalam beberapa keadaan bisa sunnah seperti memandikan jenazah. Nah, berarti niat dalam memandikan jenazah hukumnya sunnah. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Niat untuk memandikan jenazah hukumnya sunnah. Nah, tapi mewudukan jenazah hukumnya sunnah. Niat untuk mewudukan jenazah hukumnya wajib. Nah, paham nih? Wis, pinter iki sak kawi jenengan tok sing ngerti kowe. Oke. Sekarang tempatnya niat. Nah, tempatnya niat di mana? Apakah di hati, di lisan atau di mana? Nah, tempatnya niat ada di dalam hati. Akan tetapi disunahkan diucapkan agar membantu hati kita. Maka dari sebelum sholat sunnah untuk bilang nawaitu usolli fardhu dzuri arba'a rakaat fardhulillahi ta'ala. Kota pun bahasa Arab, Pak, bahasa Indonesia cekap. Yang penting yang jero hati. Cukup bahasa Indonesia Jawa cukup, Pak. Gusti niat sapa ison pripun basa Jawa ning ngoten kok nggih. Cukup yang penting di dalam hati. Sekarang waktunya niat. Kapan waktunya niat? Waktu niat adalah di awal ibadah, kecuali puasa. Puasa wajib buatan awal poso niate. Awal poso ini kapan? Ini. Poso mulainya kapan? Poso. Awal puasa kapan mulainya? Untuk 1 hari. Kapan mulai puasa? Mantun subuh toh. Wajib atau jenengan pas adzan jam 5, jam 4. Adzan nawaitu shoma godin. Apakah wajib membarengi niat dengan masuk waktu subuh? Boten, cukup di malam hari. Makanya niat itu wajibnya di awal ibadah kecuali puasa. Karena puasa niatnya boleh dikerjakan di malam hari. Karena kalau diwajibkan harus berbarengan dengan ibadah, wangil. Kayak iso turu mantan sahur nih. Udah jam subuh sampai jam 4. Ayo, siapa? Rolu. Nah, itu sama godingan angel nih. Makanya dalam syariat diperbolehkan untuk niat di malam hari itu puasa. Sekarang syaratnya niat. Bagaimana sih syaratnya niat biar sah? Pembahasan berarti tadi definisi, kemudian hukum, kemudian tempat, kemudian sebelumnya waktu. Nah, sekarang yang kelima yaitu syaratnya niat. Syarat niat ada 4. Yang pertama harus beragama Islam. Maka seluruh niat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam tidak dihukumi sah. Oke. Makanya bagaimana hukum wudunya orang kafir? Ribon? Tidak sah. Kenapa? Karena niatnya orang kafir tidak sah. Makanya ketika ada orang non-muslim masuk Islam, orang Yahudi atau orang Buddha masuk Islam, wajib mandi junub boten? Wajib mandi boten? Setelah dia masuk Islam. Diperinci. Ketika dalam keadaan dia masih non-muslim, kok dia tidak pernah berhadas besar sekalipun, maka dia nggak wajib mandi tapi sunnah mandi. Karena nggak ada perkara yang mengharuskan dia mandi. Tapi ketika dia dalam keadaan non-muslim, sudah pernah berhadas besar, maka dia wajib mengulang mandi. Kenapa? Karena mandi yang dikerjakan tidak sah. Kenapa? Karena mandi butuh pada niat, dan niatnya orang yang tidak Islam tidak sah. Tapi ada satu keadaan di mana niatnya orang kafir sah. Itu saya tuliskan. Kapan? Ketika misalnya ada orang Islam nikah dengan wanita ahli kitab. Sinten ahli kitab itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani, 2 mawon. Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, hanya 2. Majusinya enggak itu. Buddha, Hindu tidak termasuk ahli kitab. Ahli kitab cuma 2. Pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita diperbolehkan menikah dengan mereka dengan syarat panjang nanti. Terus ayu wong Yahudi, terus gas boten. Ada syaratnya panjang nih, Pak. Di antaranya syaratnya apa?
mereka berpedoman dengan kitab yang belum dirubah syaratnya. Yang kedua, masih keturunan pure dari atas itu. Bukan kecampur dengan manusia-manusia lain, banyak itu keturunannya. Kalau ada seperti itu, angsal jenengan monggo. Tapi koyo gak ono wong Islam sing gelem karo jenengan status to. Jadi kita diperbolehkan orang Islam untuk menikahi wanita yang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu diperbolehkan. Sekarang, ketika orang Yahudi dan Nasrani tadi, yang statusnya istri kita, haid, boleh dijima nggak Pak kalau haid? Istri haid boleh dijima betul? Tidak boleh dijima. Sampai kapan? Sampai suci dan mandi. Maka Yahudi tadi yang statusnya istri kita, ketika dia haid tidak boleh dijima oleh suaminya sampai dia mandi. Nah, mandinya dia sekarang wajib niat. Jadi dia wajib niat untuk mandi supaya halal dijima oleh suaminya yang Islam. Paham nih? Hanya satu keadaan, niatnya orang kafir sah. Itu tadi lihat. Jadi niatnya orang wanita yang diperistri orang muslim supaya halal dijima oleh suaminya. Paham nih? Yes. Kemudian syarat kedua, tamyiz atau sudah mumayyiz. Nah, definisi yang mumayyiz sampun ini kok. Maka anak yang belum bisa mumayyiz, yang belum mumayyiz tidak sah niatnya. Makanya ihramnya orang jenengan gak ada anak baru 2 bulan jenengan ajak untuk haji misalnya. Nah, sah mboten niku niatnya anak kecil? Mboten sah. Terus niatnya pripun? Orang tuanya yang meniatkan. Paham? Nah, niku. Syarat ketiga, mengetahui apa yang diniatkan, yaitu mengetahui ibadah yang sedang dilakukan. Jenengan nawaitu wudu'a, kula niat wudu, apa wudu? Wis pokoke wudu, apa wis pokoke ngono. Nah, mboten sah niku. Kenapa? Karena kalau kita mau niat sesuatu harus tahu apa itu sesuatunya. Bagaimana kita bisa niat kalau kita nggak tahu apa yang kita kerjakan? Makanya syarat ketiga, mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Yang keempat, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan niat, seperti murtad saat wudu. Kemudian syarat kelima, tidak menggantungkan niat. Misalnya, saya niat wudu kalau Joko datang. Saya niat wudu kalau Joko datang. Sah mboten niate? Mboten sah. Kenapa? Karena digantungkan dengan kedatangannya orang. Sekarang sering iki. Kalau niat wudu insya Allah. Nah insya Allah kan digantungkan Pak, digantungkan dengan kehendak Allah. Sah mboten? Kalau insya Allah beda hukumnya Pak. Kalau niatnya kita tabarruk, ngalap berkah kalian nama Allah, sah. Nawaitu wudu insya Allah. Apa maksud insya Allah? Ngalap berkah, karena insya Allah itu bisa menjadikan ibadah kita terrealisasikan benar. Mengharap bantuan Allah dengan kata insya Allah. Nah, sekarang ketika seperti itu hukumnya sah. Tapi ketika nawaitu wudu insya Allah, apa maksudnya insya Allah? Lek Allah kehendaki aku wudu, lek gak yoga. Nah, sekarang boten sah. Paham nih? Jadi insya Allahnya itu harus ada niat mengharap berkah. Nggih, boten. Makanya insya Allahnya niat apa? Arep wudu, lek Allah kehendaki, lek gak yoga. Nah, niku boten sah. Kemudian yang 6, tidak ragu untuk membatalkan. Jika ragu saat wudu, maka sudah sekarang ngeten, Pak. Misalnya jenengan wudu. Tengah-tengah wudu ragu, wis batalnya gak ya? Lanjut wudu gak lanjut ya? Lanjut gak ya? Nah, ketika seperti itu wudunya dengan sah. Tapi untuk melanjutkan anggota selanjutnya perlu niat baru. Jadi basuh wajah, atau wajah, lanjut gak ya? Males men aku wudu adem-adem, malas sholat kayaknya. Baik, gak lah tak sholat. Aku duwe hajat akeh karo Gusti Allah. Untuk basuh lanjutan wajib kita apa? Memperbarui niat. Tapi kalau dalam sholat Pak, tengah-tengah sholat, Dolin amin, imamnya suweh men, batalnya ora ya Pak? Batal nih dengan sholat ini. Jadi kalau dalam sholat jangan ragu, batal ora ya? Batalkan nggak ya? Batalkan nggak ya? Sekarang sholatnya batal. Sekarang yang ketujuh, yakin adanya sebab atau hadas. Maknanya tidak sah, jangan ragu. Aku mau ngentut ora ya? Enggak ya. Tak wudu ya, mboten sah niku. Kenapa? Karena kita ragu adanya sebab yang mewajibkan wudu. Jadi syaratnya wudu itu apa? Atau syaratnya ibadah itu apa? Kita yakin ada sebab yang mewajibkan ibadah tersebut.
Nah, sekarang tujuan niat. Apa tujuan niat? Niat itu bertujuan untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contoh, mandi sunnah kalih mandi biasa niku bedane napa? Niatnya. Jebar-jeburnya sami Pak niku, jebar-jebur gitu. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu ngentekne banyu. Nah, untuk membedakan gimana? Ya dengan niat. Nah, itu yang pertama. Juga membedakan tingkatan ibadah. Mandi wajib, mandi junub, hadas besar, kali mandi Jumat. Bedanya apa? Niatnya. Kalau mandi wajib kita dapat pahala wajib, kalau mandi sunnah kita dapat pahala sunnah. Makanya dia itu maksudnya ada dua, membedakan antara ibadah dan kebiasaan dan membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Nah, ini gak usah angel. Sekarang, nah ini terakhir. Ketika niat bercampur dengan dunia. Nah, ini Pak sering. Kalau di kasus wudhu, kita niat wudhu untuk ibadah plus ben adem. Yo. Kalau di kasus lain banyak, kita niat belajar, sekolah misalnya, untuk niat thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, plus supaya dapat kerja nanti. Nah, berarti mencampur niat karena Allah plus niat dunia. Gimana hukumnya? Sah banget. Atau haji, ada haji niatnya apa? Niat menjalankan perintah Allah plus kerja. Jadi mutawif misalnya. Gimana hukumnya? Nah, itu nanti kita bahas. Apakah dapat pahala atau enggak? Nah, itu kita bahas sekarang. Jika seseorang berniat wudhu atau ibadah apapun sekaligus untuk tujuan duniawi seperti menyegarkan badan atau membersihkan diri, maka wudhunya sah. Secara hukum wudhunya sah. Atau kalau haji hajinya sah. Belajarnya oke, tetap dihukum belajar. Tapi dapat pahala ya enggak? Nah, itu ada khilaf antara ulama. Ada 3 pendapat. Pendapatnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan, selagi niat akhiratnya lebih banyak, maka dapat pahala. Oke, selagi niat pahalanya lebih banyak, dapat pahala. Belajar untuk apa? Nah, untuk ibadah pada Allah plus untuk ijazah. Kalau tujuan mendapatkan ridhonya Allah lebih besar daripada maksud dia dapat ijazah, maka apa? Tetap dapat pahala walaupun kurang. Tapi kalau maknanya sama, tujuannya sama, 50-50. Atau tujuan duniawi lebih kuat, maka apa? Maka nggak dapat pahala sama sekali. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Al-Ghazali. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dia ketat Pak, kenapa? Selagi ada maksud dunia sekecil apapun, nggak dapat pahala. Niku pendapatnya dan Izzuddin bin Abdul Salam. Selagi ada motivasi dunia sekecil apapun, pahala hilang. Oh, niku Pak. Angel, makanya perlu kita mensucikan niat kita nih. Karena apa? Menurut Izzuddin bin Abdul Salam, ketika ada maksud dunia sekecil apapun, nah itu bisa mempengaruhi ibadah kita, Pak. Pendapat ketiga ini mudah ini. Pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Haytami. Apa? Selagi ada maksud akhirat sekecil apapun, sah, tetap dapat pahala. Maksud ijazah, sekolah dapat ijazah 90%. Maksud karena Allah 10%. Ibnu Hajar tetap dapat pahala. Masya 10. Nah, terus nggih. Jadi ada 3 benar. Sing apik pripun? Ya wis lillahi taala, ijazah bonus-bonus ngoten nggih. Ben apa? Kersane ibadah kita ini diterima Allah ittifaq antara ulama. Ben ora nek khilaf-khilafe. Pun akhirat khilaf ini dapat pahala, gak khilaf iki kan sayang juga dia. Tapi khilaf tadi hanya berlaku ketika yang mencampuri kita adalah niat dunia selain riya. Tapi ketika ibadah kita dicampuri dengan riya, maka sekecil apapun 1% pahala hilang. Gak ada khilaf antara ulama. Nah, mau belajar apa? Sebentar uang. Nah, seperti itu langsung coret dari pahalanya. Sholat ben apa? Ben gak penak karo wong kampung lek salat. Dan itu riya nih, Pak. Nah, ketika riya, maka hilang semua pahala. Sekecil apapun riya kita, maka pahala kita hilang. Banyak hati-hati dengan riya itu. Nah, kesimpulannya niat adalah inti dari wudu dan niat harus jelas, tidak boleh ragu dan ikhlas karena menentukan sah tidaknya serta pahala ibadah kita. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan monggo.
Besok kita bahas rukun kedua. J. Niku hukumnya sunnah. J. Di sini kalau hanya menjelaskan mengenai yang wajib. J. Karena apa? Karena kalau masalah sunnah panjang mungkin Pak anunya. Makanya yang kalau bahas sementara ini hanya yang wajib saja. Yang penting wujudnya sahih. Nah, tapi kalau mau basuh istinsyaq, masukkan air ke hidung atau kumur-kumur itu hukumnya sunnah, monggo. Tapi nanti dikerjakannya sebelum membasuh muka. Itu hukumnya sunnah. Telinga juga seperti itu. Telinga sunnahnya berapa kali, Pak? Ini bonus-bonus ini. Sunnahnya 12 kali. Mengusap telinga sunnahnya 12 kali. 3 ketika basuh wajah. Tadi basuh itu wajah itu sunnahnya sampai telinga sekalian. Sunnah. 3 lain ketika kepala. 3 lain ketika telinga sendiri. 3 terakhir ngeten. Lu. 12 total, paham ya? 3 wajah, 3 kepala, 3 telinga sendiri, terakhir 3 tambahan apa? Ngeten. Ambil air di tuh 2, 3. Nah niku 12 totalnya. Paham? Nah ini dipraktekkan ya? Bareng nih, jadi setelah basuhan yang ketiga. Jadi pertama wajah, 1, 2. Ketika wajah itu berbarengan dengan wajah. Oke, 1, 2, 3. Ampung 3 toh. Terus 1 basuh tangan. Nah, sekarang ini. Habis itu kepala 3 kali kan sunnahnya. Plus telinga 1, 2, 3. Pinten punan? 6. Setelah usapan telinga yang bareng dengan kepala, sekarang kita usap telinga 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Total berapa? 3 kali 4? 12. Paham ya? Nah, ya. Oke, setelah telinga sebelum kaki. Jadi sing 6 niku setelah telinga sebelum kaki. Oh, niki. Nah, jika ada kucing lewat atau bahkan duduk di sajadah tempat kita sholat, apakah sah sholatnya? Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang nggak sah ketika kucingnya berhubungan dengan badan kita, nyakar atau naik. Tapi ini sampingnya tok atau di sajadah kita, asalkan kita tidak dinaiki kucing, maka tetap sah sholatnya. Bahkan ketika kita sholat, di bawah kita najis, full tai kotoran burung. Terus kita gelar sajadah di atasnya, sholat sah kalau gitu. Nah, ini kok. Karena apa? Karena tidak berhubungan langsung dengan kita. Wow. Terus tadi dijelaskan masalah istinja. Bagaimana caranya? Yang saya tanyakan bagaimana cara atau sunnah yang dilakukan ketika istinja. Maksudnya posisinya. Sekarang di Indonesia kan umumnya kita itu menjauh. Kalau kencing kan berdiri. Atau bagaimana sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus yang kedua, masalah tadi ketika sholat kita ada kucing yang menempel di tubuh kita. Nah, itu kalau sudah terjadi bagaimana? Apakah kita perlu mengkodok sholat kita atau bagaimana? Kita kan sering yang punya kucing-kucing ini kan kalau kita akhir itu kadang-kadang nemplok dari ini bu. Oke. Yang pangkuan ini tadi gue. Jadi menek-menek barang kalau nggak ada kucing yang tadi gue. Pas sholat tuh menek-menek nih gue. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana solusinya atau perlu kodok atau bagaimana? Jadi ada 3 pertanyaan nih. 2 pertanyaan nih. Yang pertama mengenai sunnahnya istinja. Bagaimana? Sunnahnya banyak sekali sunnahnya, tapi diantaranya posisinya dulu. Posisi sunnah itu adalah doprok, tapi betul mati doprok pak. Ngeten. Sikile kiri di ngeten loh. Jongkok tapi kaki kirinya di ngeten. Nah, nyopo kok gak penak.
supaya kita tidak lama-lama di kamar mandi. Oh, saiki toilet digawe sing model aneh-aneh, Pak. Ben apa? Ben nyaman. Lah itu berbeda dengan sunnah. Justru Nabi tidak menyukai lama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu markasnya syaiton. Makanya kita masuk kamar mandi apa sunnahnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi saya kami daripada setan laki-laki, setan perempuan. Nah, tapi saiki WC nek sing digital ning mboten niku nggih mboten ngopo jane mak gak sunah mawon atau sunah. Dosa mboten ya Allah alam ya. Tapi mboten sunah niku mboten sunah. Maka sunahnya dobrok. Kemudian kalau kencing, kalau buang air kecil, apakah boleh berdiri? Berdiri buang air kecil hukumnya makruh. Oke, kecuali ketika ada sakit pinggang niku yang bisa disembuhkan dengan kencing berdiri. Terus ngoten kitab-kitab niku. Tenan mboten itu kok kalau kita kedokteran niku. Dan niku sekarang diperbolehkan. Bahkan diwajibkan kadang kencing berdiri kapan? Ketika kita kencing di tempat yang roto najis, membuangan sampah. Lain dopro, malah baju kita kotor semua. Maka sekarang kencing berdiri. Tapi dalam keadaan normal, kok kita kencing berdiri hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan nyiprat. Karena tadi ada hadis yang mengatakan Nabi itu lewat di satu kuburan yang diazab ahli kuburnya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga diri, tidak hati-hati saat buang air. Ini sing pertama, ngoten nggih. Mengenai adabnya atau sunnahnya buang hajat, yaitu dengan dobrok boten berdiri. Kan lek kula biasanya teng rest area teng toilet berdiri niku boten pernah. Sak umur urip kula boten pernah. Tetap nyari WC WC biasa niku. Masih ngantri gak apa. Khawatir nyiprat-nyiprat malah boten sah. Kemudian banyak adabnya, di antaranya baca doa itu lain-lain banyak. Tapi posisinya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai kucing ya, oke. Ketika kita punya kucing, terus sampun pernah sholat, ternyata baru tahu hukumnya sekarang, pripun? Ya sholatnya diulang, sholatnya diulang. Terus pripun cara ngulangnya? Lo gak ngerti bilangannya piye? Kira-kira mawon? Kira ya 10, gak sampai 10. Intinya kita kira-kirakan suatu bilangan yang nggak mungkin lebih dari itu. Nah, dikodok. Ben aman. Tapi Pak, kalau cuma nyentuh, kucing mek nyentuh ngeten mawon, nggak naik, itu mboten batal. Lek mek nyentuh, tapi lek sampai mangku, nah niku sakit batal. Niku madhab Syafi'i seperti itu. Kita kan sekarang ngaji fikih Syafi'i toh. Lek ngaji madhab lain beda lagi ya punya. Tapi kita mudahnya tuh tentang satu madhab. Masalah enak apa wis, wis ngene gak umet. Kadang kalau nemu orang yang ngaji semua madhab malah ini Pak, malah pusing dia. Gini akhirnya nggih ngoten Pak nggih. Termasuk itu yang tadi anak pakai pampers itu. Ngoten. Lah termasuk najis niki nggih, hati-hati. Bulu kucing sing rontok niku najis hukumnya. Hati-hati Pak, bulu kucing rontok niku hukumnya najis. Tapi dimakfu mboten, dimaafkan mboten. Lek sekedhik dimakfu. Lek nempel-nempel sekedhik, 1 2 3 niku dimakfu. Tapi lek wis sak akeh behane niku mboten dimakfu. Niku harus dihilangkan. Niku najis hukumnya. Karena apa? Karena kaidahnya Pak, bulu hewan yang tercopot hidup, maka kalau hewannya nggak halal dimakan, ketika mati itu nggak halal dimakan, maka dia hukumnya najis. Makanya bulu kucing, kemudian bulu keledai, bulu sapi boten halal dimakan. Jadi ketika copot kenapa bulunya? Nah niku lah ini, okay? Bulu macan, nah niku. Nggih, enggak. Bulu tikus nggih termasuk najis niku. Bulu tikus lek copot ketika ini nggih. Tapi lek tikusnya mboten najis, tikusnya. Tapi bulunya yang copot niku, Pak. Lek selagi nempel sik teng badan kucing mboten najis. Masa wis copot itu, Pak. Lek kucingnya mboten najis. Bulu yang terlepas dari kucing itu yang najis. Oke. Monggo, udah mulai. Wudunya sakit pakai air mboten tapi kena air badannya bisa. Nggih, maksudnya seandainya di sipin sakit.
Nah, nggih. Hukum wudunya orang yang nggak bisa gerak. Bagaimana? Opo sik wajib wudu apa enggak? Tidak bisa bergerak nggih, bukan nggak bisa kena air gitu. Kena air saya sakit, cuma nggak iso gerak. Hukumnya ngeten. Dia wajib nyuruh orang lain untuk mewudukan dia. Minta tolong nggih. Walaupun dengan biaya. Makanya lek enten ART, asisten rumah tangga, niku di antara tugasnya apa? Mewudukan orang rumah yang sudah nggak mampu buat ngambil air sendiri. Walaupun dengan gaji. Makanya ketika kita, naudzubillah, sampai akhirnya, naudzubillah ketika ada orang sakit dan saya stroke, buatan sakit gerak melih. Tapi kena air masih bisa. Maka dia wajib nyari orang untuk mewudukan dia. Kalau nggak ada yang mau, wajib nyari orang yang mau mewudukan dia dengan gaji. Jadi gaji orang, Pak. Gaji orang untuk bantu dia wudu. Itu wajib hukumnya. Oke, ngoten. Mboten asal. Batal nggih wudunya. Mboten asal. Kecuali lawan jenisnya itu mahramnya sendiri. Nggih, anake dhewe, anake cewek mboten apa. Tapi lek iseng sakit suami, kemudian yang mewudukan istri, nah ini batal niku. Kecuali pakai sarung tangan. Sarung tangan plastik niku lho, Pak. Kan sakit niku. Niku mboten batal. Nggih, ngoten. Monggo, temele. Assalamualaikum, Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bab yang pertama itu syarat alat. Itu kan ada 4. Nggih. Dan ini mungkin juga cocok kan buat yang kerjanya di Tegalan. Nggih. Ini intinya begini. Misalnya di Tegalan ini tidak ada batu sama sekali. Terus mungkin ya secara langsung tisu tidak ada. Terus kebetulan istinja, buang air besar. Nggih. Itu kira-kira kalau Bapak di sini kan tidak harus tidak benda padat, tidak basah, gitu. Juga harus suci, bisa membersihkan dan lain sebagainya. Oke. Nah ini kalau kita hanya ada dedaunan, Cukup, nggih. ya, padahal daun itu daunnya daun basah. Mboten maksudnya basah niku mboten teles anu, Pak. Mboten piye ya? Niku kan berair. Nah, mboten berair. Tapi lek daun kan kering niku, nggih. Kering walaupun jerone enten, Pak. Berarti dengan dedaunan pun bisa. Ya? Tapi perlu dilihat Pak daunnya. Mungkin ada daun-daun sing gatelan. Nah, makanya kan itu daun seperti apapun kalau kita dalam kondisi darurat, intinya memenuhi 4 syarat tadi daunnya. insya Allah bisa membersihkan dan gatal mungkin malah hilang. Jadi sakit daun. Lek mboten daun niku biyen apa lempung niku lho. Tanah sawah niku lek kering kan atos niku. Lah sakit niku. Sakit niku. Sakit. Lempung. Hah? Mboten lek pun kering banget, Pak. Pun kering banget niku. Lek sik telus-telus sithik malah meletrek-meletrek. Kayu sakit kayu. Nggih, kayu sakit juga kayu. Tapi aja sing keras sing kuasar lho, Pak. Teng pohon diusap mboten apa jane, mboten apa. Nggih digwesek-gesek teng tembok lho. Sing penting aja temboke wong, Pak. Gwesek ngene-ngene. Nggih, monggo enten melih. Nggih, monggo. Sik sore. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan mengenai memandikan jenazah ya tadi. Oke. Insya Allah saya sering juga ikut memandikan jenazah. Saya lihat itu kan tugasnya Mudin, tapi Mudin itu nggak mengetahui mengenai yang Ustadz jelaskan tadi, itu kan. Jadi terus kebiahuyah yang penting diadusi bla gitu kan ya.
Sudah. Ini ngeri banget. Sebabnya ya biasanya kita wudhu terakhir dan mandi terakhir dan ya nanti ya, mungkin hubungannya dengan malaikat mau datang atau tidak tadi. Nah ini pertanyaan saya dan saya pribadi dan besok saya kalau meninggal saya tidak Ustaz aja dan memandikan. Insya Allah lek boten kulorin sing meninggal. Insya Allah lek boten kulorin. Kan nyawa kertas wae. Mau sapa ngerti mencing-incing kalau boten enten kan. Insya Allah. Insya Allah. Ya terlalu kan. Insya Allah. Insya Allah. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Lek boten kulo disian. Tungane mon, tungane panjang umur, insya Allah. Kersane saged ngaos terus sih sampai targete sing teng mriki niki dadi ngalim sedaya. Amin. Kan istiqomah, Pak. Mengki fikih, rampung fikih. Lanjut nopo? Lanjut wis. Gak mondok tapi pondok kalah-kalah kabeh targete. Gitu. Seminggu pindho itu. Monggo. Saya bos Nggih, monggo. tadi yang diterangkan masalah apa? Lupa. Lupa ini Pak berkata apa di itu adalah enggak sah sholat. Nggih. Apa harus di air itu? Kan sebenarnya kan kalau orang Enggong dulu ya, kadang naik, ini naik nih. Dan itu kan berdarah. Oke, seperti cuci, terus dipakai apa gini kok. Jika mau perlu di anu lagi, kan bisa dicuci, Nggih. kan buka. Masalah niki duo, Pak. Tapi ngeten, duo banget niki. Kulo tadi siang nembe ngajar dasar niku. Duo sak kulo bahas sak jam setengah niku hanya masalah fikih wudu luka. Sak jam niku kulo. Tapi intinya ngeten. Ketika luka itu masih mungkin dibasuh, wajib dibasuh. Oke. Ketika luka itu masih basuh, wajib dibasuh. Tapi kalau nggak memungkinkan dalam artian, lek dibasuh tambah maka sekarang boleh tidak dibasuh. Dilewati, betul dilewati. Jadi ngeten, misalnya lukane teng tangan kula ngeten. Teng tangan kula. Nah air malah suwe sembuhnya. Maka gimana caranya? Basuh wajah, wudu, terus basuh tangan, kan sisa niki diganti dengan tayamum. Oke. Jadi kita tayamum sebagai ganti luka kita yang gak kena air. Kapan tayamumnya? Tayamumnya kita lakukan di waktu wajibnya kita basuh anggota yang luka. Kita lukanya di tangan, Pak. Berarti tayamum kita setelah basuh wajah sebelum usap kepala. Oke. Mohon salah paham, tayamum se baru wudu atau wudu turin sampai tayamum sah. Jadi tayamumnya dilakukan ketika basuh anggota yang sakit sebagai gantinya wudu. Paham ya? Gini hukumnya. Jadi ketika dia luka seperti itu, wajib dibasuh nggak? Wajib. Ketika memungkinkan dibasuh, wajib dibasuh. Tapi kalau nambah sakit atau tambah memperpanjang masa penyembuhan, cukup ditayamumi. Tayamumnya sebagai ganti anggota yang tidak bisa terbasuh kena air. Oke, oke. Jelas Pak ya? Pripun? Anjir, boten apa. Yang nggak boleh itu debunya yang basah. Lek tangan basah boten apa. Tapi lek tayamum debunya basah nggak boleh. Lek tayamum basah boten apa. Oke. Lek boten kalau nggak mau basah gimana caranya? Basuh wajah dulu. Baru nanti lap tangan, baru tayamum debu, mantun tayamum, bersihkan dulu debunya, baru jangan sempurnakan basuh tangan. Paham ya? Yang penting tayamumnya itu di waktu basuhan tangan, baik didahulukan dari basuhan atau setelahnya. Oke, mantun. Kalau masih ada yang di plusnya terus wudu. Kalau ada di plusnya, ada di perinci Pak. Kalau selagi memungkinkan mencabut hansaplas, wajib dicabut. Kalau nggak memungkinkan, dalam artian apa? Tambah parah sakitnya, seperti itu, maka dibiarkan. Terus tayamum. Pertanyaannya, wajib dikodok gak sholat? Ini gue loh, Pak. Aneh. Kalau hansaplasnya berada di anggota tayamum, apa anggota tayamum, Pak? Wajah dan tangan. Kalau hansaplasnya berada di anggota tayamum, maka sholatnya wajib dikodok.
Walaupun Hansaplasnya diletakkan dalam keadaan suci. Oke, nah kan mau kasusnya di tangan. Mau di anggota tayamum pripun? Beda lagi hukumnya. Oke, kan karena tadi pertanyaan di tangan. Oke. Niku perlu ada yang bahas niku fikih pasien. Dereng enten sing nulis. Kalau enten tulisan fikih wanita, bukan fikih pasien. Hukum apa KB, hukum skincare iku enten lek pasien malah dereng enten. Monggo, enten mulai. Oke. Yang pertama lagi pengalaman kemarin kita di pesawat dan buang air kecil, terus tidak ada air kalau di wastafel. Akhirnya saya tuh ngambil tisu, saya basahin di wastafel, saya peres di atas perutnya. Terus dipakai. Nah, betul cukup. Saya sudah bersih dengan air itu. Itu Baru dipakai ngelapi isunya. jadi lapanya diperes di atasnya air. Oh, maksudnya ngeten, maksudnya non sewu niki kemaluan, nggih. Terus karena nggak ada air, jenengan ambil tisu, dibasahin terus diperes pas kena anu ngoten. Lihat kalau seandainya itu sampun hilang mboten kencingnya niku. Sifat, warna dan baunya sudah hilang mboten kira-kira. Lek kira-kira sampun hilang, cukup. Lek belum hilang mboten cukup. Niku mawon, jangan kira-kira. Dengan siraman perasan seperti itu sudah hilang mboten niku sifat, rasa, aroma dan baunya kencing. Kalau kira-kira sampun cukup. Kalau belum gimana? Niku mawon kira-kira. Jenengan kira gak wajib ngerti tenan piye. Pokoknya jangan rasa aman wis aman. Yang kedua untuk menghilangkan darah nyamuk perlu hanya dilap. Boten, tetap semua najis harus disiram air. Yang bisa, nggak ada sesuatu bisa menghilangkan najis kecuali air. Satu tok, lain air nggak ada. Bahkan debu pun nggak bisa. Debu ini pun meringankan najis, bukan menghilangkan. Bahkan api pun nggak bisa, Pak. Makanya ada batu bata misalnya, ada tanah liat tercampur kali kotoran sapi, dijadikan batu bata, dibakar, tetap najis. Paham ya? Jadi satu kaidah yang bisa ngangkat najis cuma air. Kayak liane. Tato tempelan niku. Pripun? Hukumnya napa? Duh ya duh. Seru. Iki jawab tenanan mau guyonan ya. Tato niku, Pak. Mboten angsal kalih Kanjeng Nabi, karena ada hadis. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Jadi hukum tato mboten angsal. Terus yang kedua, sebabnya apa? Tato kan ada dua jenis, Pak. Ada sing mek tempelan tok, plek. Ada yang tusuk. Sampai masuk dalam kena darah itu, Pak. Kalau yang tempelan tok, masalahnya mek siji. Napa? Gak masuk air ketika wudhu atau ketika mandi. Lek sing tusuk jarum nih lho, Pak, sampai keluar. Niku masalahnya loro. Gak kena air ketika wudhu plus ada najis. Kan ketika tato ditusuk, berarti zat tato itu tercampur dengan darah kita. Berarti apa? Najis. Masalahnya loro, najis plus gak iso kena air. Nah, terus pripun? Wajib dihilangkan atau enggak? Tafsil, ada perincian. Kalau dimungkinkan menghilangkan, sekira tidak membahayakan diri dia, dihilangkan. Tapi lek enggak ada hilangkan. Terus bicara tobat. Okay. Tapi lek selagi ada teknologi yang bisa membersihkan wajah tanpa melukai, tanpa itu dibersihkan. Tapi lek malah wajah itu mereka malah melonyos setengah. Cukup tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tidak sah wudunya. Sing masalah apa nih, Kong? Oh, ini masalah insya Allah. Oke. Lagi ketika kita bilang saya niat wudu, pulau niat wudu insya Allah. Apa artinya insya Allah? Saya niat wudu kalau Allah berkehendaki. Kalau Allah kehendaki, saya niat wudu. Lagi kehendaki, yoga. Lah kita ada ragu, wudu gak ya, wudu gak ya. Nah, keraguan itu yang menjadikan niat kita tidak sah. Karena niat itu harus, iya Pak, harus
kuat tenanan, jazem, gak oleh wah sidor ya, nah, gak niat nih Pak, niat itu tuh gas mangkat. Oke, on, bentar mulai cekap. Oke, ini gue terakhir, monggo. C. Habis wudhu, nyenggol. Nyenggol kemaluan itu batal ketika nyenggolnya dengan telapak tangan bagian dalam. Ukurannya apa telapak tangan? Jenengan lek gabung di tangan iki, Pak. Nah, ngeten. Roto ditekan sithik. Ngeten. Bagian yang tertutupi kok salah sing tertutupi niku itu namanya bagian dalam. Kok jenengan pegang kemaluan pakai bagian itu batal wudunya. Gini iki. Ngeten. Jenengan roto tekan sithik. Nah, sing tertutupi itu bagian dalam. Maka semua ketika nyentuh kemaluan pakai bagian yang tertutupi itu batal wudunya. Ini kalau apa? Ini kalau 4 jari. Telunjuk sampai kelingking. Kalau jempol mboten ngeten, tapi pripun? Ini. Kalau jempol ditemokne jempol antar jempol. Nah. Kalau 4 jari gini, kalau jempol ngeten. Mboten ngeten, kalau ngeten enggak kena apa ya Pak jempolnya. Nah, gini dia. Makanya kalau megang kemaluan seperti ini, yang ngeten mboten batal. Kenapa? Karena bagian yang terlihat. Nah, subuh anu guwatel kayak ngene, Pak. Lek gak ngene nggih ndamel iki. Ngene. Nah, ini batal. Tapi lek ngeten batal. Oke. Mohon cekap. Semua, pokoknya sing ngadeg jejeg nih, Pak. Nah, ini oke. Pokoknya sing anu niku. Lek perempuan segede dia, hanya lubang anu itu. Oke. Batal Pak, batal. Sengojo gak sengojo, batal. Sengojo gak sengojo batal. Oke. Karena istri itu bukan mahram, oke? Hati-hati Pak, niki pun ngaos iki. Istri mahram mboten? Istri bukan mahram. Karena artinya mahram apa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Istri jenengan haram dinikahi mboten? Haram dinikahi tanggane, Pak. Makanya jenengan mboten haram toh? Maka istri itu bukan mahram, okay? Makanya lek megang istri batal wudunya, okay? Hati ini. Oh, sholat karo gandengan manten anyar ngoten to. Batal ya. Oke, yes. Pengalaman saya sendiri lah waktu pendekatan kobra, saya baru tanam darah. Terus? Udah saya cuci, mau wudhu, keluar terus. Sampai mau sholat Jumat, ini nggak bisa masih keluar. Jadi nggak ikut sholat Jumat itu gimana? Kalau najis kan gitu. Sebenarnya Pak, niki mau kalau belum bahas, kalau skip mau masalah niki. Jadi darah manusia itu, darah luka, bisul atau darah jerawat, niku dimaafkan. Ketika keluar, selagi sedikit dimaafkan. Gak apa-apa, masih najis tetap sholat gak apa-apa. Itu selagi sedikit, walaupun dipecah sengojo. Jadi darah, jerawat, bisul, luka, walaupun dipecah selagi sedikit dimaafkan, tetap boleh sholat. Kalau banyak maka diperinci. Ketika dengan sengaja dipecah gak dimaafkan, gak boleh, harus dibersihkan. Tapi ketika keluar sendiri tetap dimaafkan, tetap boleh sholat. Oke, nah ini masalah gampang, nanti masalah darah manusia gampang. Nggih. Ya nggih, berarti niku lek sekedhik langsung salat mboten napa. Nggih. Tetap harus salat Jumat ya sebenarnya. Nggih. Yes, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.